Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian dalam acara ibadah online bersama saya Pak Saparman. Ibadah ini ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya halangan sehingga tidak bisa pergi ke gereja untuk berbakti. Kami sarankan Bapak Ibu Saudara yang tidak berhalangan beribadah di gereja masing-masing. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbaring di rumah sakit atau di rumah sedang dalam keadaan sakit, ataupun punya halangan apapun sehingga tidak bisa pergi ke gereja. Mari kita pada saat ini menenangkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Mari kita mohon Roh Kudus untuk membuka pikiran hati kita sehingga kita bisa menerima firman Tuhan. Dengan pertolongan Roh yang Kudus, kita bisa punya kemampuan untuk melakukannya, untuk menjadi orang Kristen yang taat kepada firman Allah. Mari kita sejenak merenungkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu dan Allah Roh Kudus yang ada dimanapun kami berada, bahkan di hati kami. Pada saat ini kami ingin mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Dengan penjelasannya kami mohon Roh-Mu yang Kudus membuka pikiran hati kami sehingga hati kami terbuka akan kebenaran yang kami dengar pada saat ini. Berkatilah yang menyampaikan firman-Mu, kami yang mendengar, bahkan saudara-saudara kami yang akan mendengar dari kami nanti. Tuhan, kami siap mendengar. Berfirmanlah secara pribadi, lepas pribadi kepada kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11. Cerita mengenai Lazarus dibangkitkan. Dengan tekanan ayat yang ke-40 yang tertulis seperti ini. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kata-kata ini keluar langsung dari mulut Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, yang diingat oleh Yohanes kemudian dituliskan. Diucapkan dua kali dalam bentuk yang berbeda, yang secara langsung ditujukan kepada Maria dan Marta, tetapi juga kepada murid-muridnya, dan sekarang kepada kita semuanya. Maria dan Marta percaya kata itu, dan benar-benar mereka melihat kemuliaan Allah, yaitu Lazarus dibangkitkan, dan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah kemuliaan Allah. Murid-murid juga percaya, dan mereka melihat kemuliaan Allah. Percayakah saudara? Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dalam ayat-ayat ini ada 3 nasihat supaya saudara dan saya bisa
mempercayai, meyakini nasihat-nasihat dari ayat-ayat ini. Nasihat yang pertama adalah percayalah walaupun firman Allah sulit dimengerti. Percayalah walaupun firman Allah sulit dimengerti. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu, di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam yang dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan dalam malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi Yesus yang dimaksud ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sangat luar biasa kisah ini. Tetapi dalam kisah ini mungkin saudara bertanya-tanya, dikasih Tuhan tapi punya masalah. Firman Tuhan mengatakan Yesus mengasihi, tetapi ada masalah. Perhatikan ayat 3 ini. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Saudara, kontras bukan? Kontras ya. Dikasih Tuhan sakit. Bagaimana ini? Mungkin saudara juga bertanya di dalam diri saudara, saya dikasih Tuhan? Betulkah itu? Tetapi mengapa hidup saya seperti ini saja? Ada masalah keluarga, ada masalah ekonomi, ada masalah pendidikan, ada masalah macam-macam saya hadapi masalah ini. Betulkah saya dikasih Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, dalam kisah ini Lazarus sakit adalah awal kisah. Baru permulaan ceritanya, Lazarus sakit. Belum selesai, baru sakit. Cerita selanjutnya adalah Lazarus bangkit, Lazarus mati dulu, kemudian bangkit lagi. Itu akhir dari cerita. Jadi sakit itu baru
awal dari cerita. Peristiwa yang saudara dan saya alami itu bukanlah akhir dari hidup saudara, tapi mungkin masih awal atau dalam pertengahan, belum selesai, belum sampai kepada puncak, bukan puncak, tapi kita perjalanan menuju puncak. Belum titik kalau ini kalimat, masih koma, jadi belum selesai. Bukan hasil yang kita jalani sekarang ini, tapi kita dalam proses untuk memperoleh hasil. Bukan tujuan yang kita jalani sekarang ini, tapi sekarang ini dalam perjalanan menuju suatu tujuan. Sekarang dalam kisah ini sakit Lazarus. Kemudian nanti mati. Kemudian nanti dibangkitkan dan banyak orang percaya melihat kemuliaan yang diminta Tuhan Yesus kepada Marta, Maria dan murid-muridnya adalah percayalah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman-Nya memang sulit dimengerti, tetapi percayalah. Perhatikan ayat 4 ini. Ketika Yesus mendengarkan kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Saudara, ini gambarannya rumah Lazarus, Marta dan Maria, dengan jarak Yesus pada saat cerita ini terjadi adalah seperti itu di Galilea ya, tapi ini di Yudea. Jaraknya itu antara kedua tempat ini adalah 2 hari perjalanan. Jadi pada waktu Maria Marta mengutus utusannya kepada Tuhan Yesus, Lazarus sakit. Oke, sampai di sana 2 hari. Kemudian kembali lagi. Lalu Tuhan Yesus 2 hari setelah, lalu Tuhan Yesus, yuk kembali ke sana, baru kembali. Ya, jadi itu 2 hari sampai sana lapor, kemudian kembali lagi. Oke. Kemudian 2 hari lagi, kemudian Yesus baru sampai di sana. Maksud saya adalah seperti ini. Maka ketika Yesus tiba, didapati Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Apa maksudnya? Ini berarti kata-kata Yesus itu sampai kepada Maria dan Marta setelah Lazarus mati. Jadi dia mengutus kepada utusannya berkat Tuhan Yesus, Lazarus sakit, ya sudah, sakit itu tidak membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Allah, kembali sana. Lalu ngomong sama Marta, tapi Maria diberitahu itu berarti Lazarus sudah mati. Bagaimana kalau Anda jadi Maria dan Marta? Sudah mati, baru dengar katanya penyakit ini tidak membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Saudara, firman-Nya begitu, tapi faktanya begini. Firman-Nya tidak mati, tapi faktanya sudah mati. Tapi dikatakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yang diminta percaya, walaupun firman-Nya sulit dimengerti. Sudah mati, dikatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Maria dan Marta diminta percaya walaupun sulit dimengerti. Firman Tuhan itu untuk dipercayai walaupun ada yang sulit. Tidak ada seorang pun yang tahu semua isi firman Tuhan. Saya sudah sekolah bertahun-tahun, sekolah Alkitab ya. 4 tahun di Semarang.
kemudian 2 tahun kira-kira di Surabaya, kembali lagi ke Jogja 2 tahun lagi, kemudian ke Amerika hampir 2 tahun, kembali lagi ke Jogja 5 tahun, sekolah terus, tapi masih banyak yang saya tidak mengerti. Firman-Nya untuk dipercayai walaupun sulit dimengerti. Nasihat yang kedua adalah percayalah karena Dia peduli. Yang pertama tadi percayalah walaupun firman-Nya sulit dimengerti. Yang kedua, percayalah karena Dia peduli. Dia peduli nih ya. Ia peduli kepada mereka yang takut. Nah, ini ayat 6, ayat 7, murid-murid itu berkata takut karena Yesus sebelumnya menyingkir ya, pasal 10:39, karena mau dilempari batu menyingkir. Nah, sekarang ada Lazarus sakit, lalu mengajak kembali ke sana. Muridnya takut, ayat 9 itu. Bukankah, maaf, ayat yang 8 itu. Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih, maukah engkau kembali ke sana? Tuhan Yesus menjawab, 12 jam dalam satu hari, siapa yang berjalan dalam siang hari, kakinya tidak teratur. Karena ia melihat terang dunia ini. Mungkin ini, ya enggak apa-apa, kan ada 24 jam ya. 12 jam sehari, siang, malam, kita bisa usaha sampai ke sana. Begitu maksudnya mungkin dari satu sisi ya. Kalau ini harafiah ya. Tetapi ada juga kata-kata yang tidak harafiah ini mungkin ini. Karena apa? Karena tetapi kalau seorang berjalan dalam padang hari, kakinya teratur karena terang tidak ada dalam dirinya. Nah, ini mungkin harafiah, tetapi juga ada nilai yang lain. Nah, tetapi maksud saya begini, situasinya gawat, menakutkan, sebab Yesus terancam akan dibunuh, tentu saja dengan murid-muridnya. Nah, murid-murid takut. Yesus mengatasi ketakutan itu dengan menjanjikan bukankah ada 12 jam dalam satu hari, dan seterusnya itu. Jadi takut, tetapi Yesus mengajak menghadapi ketakutan itu. Dan Thomas meresponi, aneh ini, biasanya yang respon itu adalah Petrus. Petrus baru pergi kemana ini, tidak ada kelihatannya. Lalu Thomas meresponi apa? Marilah pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini aneh sekali. Orang yang paling ragu-ragu, tetapi bersama Yesus menjadi pemberani. Saudara dan saya dapat menjadi berani kalau sedang takut menghadapi masalah seperti Thomas. Jika Anda percaya bahwa Ia peduli, Yesus mempedulikan yang takut. Yesus juga mempedulikan yang duka. Maria, Marta sedang berduka karena satu-satu saudaranya mereka sakit ya. Tapi ia datang memperhatikan mereka. Ia menjanjikan penghiburan. Ini saya baca ayat 21. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?
Ya Tuhan, aku percaya. Saudaramu akan bangkit. Percayakah? Ya Tuhan, aku percaya. Ya. Tapi mungkin tidak percaya dia bangkit teman, ya, bangkit pada hari kiamat. Mungkin Marta berpendapat seperti kebanyakan orang, ya, Yesus hanyalah ikut simpati saja dengan menghibur saudaramu akan bangkit. Yesus bukanlah seperti yang lain itu ikut berduka cita, ya kan? Sekedar simpati ikut berduka cita, kemudian sekedar ikut berduka cita mungkin memberi bunga, memberikan bunga atau merangkul atau menepuk, lalu dengan mengucapkan ikut berduka cita, kirim surat, gitu. Seperti itu. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Yesus itu pasti, dalam Yesus itu pasti, saudaramu akan bangkit. Nah, dalam bahasa Yunani itu, kalau bahasa Inggris juga ada tense namanya future tense. Dalam bahasa Yunani, future tense bisa berarti pasti akan. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada Marta, saudaramu pasti akan bangkit, bukan mudah-mudah. Saudaramu akan hidup lagi, hidup kembali. Itu terjemahan net itu. Saudaraku, Yesus bukan saja ikut berduka, ikut menolong, peduli kepada yang duka, tetapi lebih daripada itu ia ikut merasakan yang kedukaan. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersyukurlah ia di depan kakinya dan berkata kepada Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Terusnya ditanyakan, di manakah dia kamu baringkan? Tuhan, marilah, dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Maria berbeda dengan Marta. Sudah 4 hari Marta, Lazarus mati masih nangis terus, dihibur oleh banyak orang masih nangis terus, ya. Maria berduka, banyak orang menghibur, mengucapkan ikut berduka cita, mengirim bunga. Ia menangis, tetap menangis setelah 4 hari terus tetap menangis. Banyak waktu itu boleh nyewa orang nangis, ya, nyewa orang nangis supaya keadaan jadi duka. Tapi pasti ada banyak orang yang ikut menangis betul-betul, ikut berduka cita karena kematian Lazarus. Tapi Maria terus menangis. Memang banyak orang simpati, tetapi lagi-lagi simpati orang, walaupun orang yang paling dekat sekalipun, tidak mengerti persis kedukaan Maria. Bayangkan, satu-satunya pria di keluarga itu yang mungkin kerja meninggal. Yesus persis mengerti kedukaan Maria. Maka menangislah Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saudara sedang duka? Ingatlah, mungkin tak seorang pun mengerti kedukaan saudara. Atau mungkin suami tidak mengerti, atau istri tidak mengerti, sahabat dekat tidak mengerti, pendeta saudara tidak mengerti, konselor saudara, penasihat rohani saudara tidak mengerti. Atau ada yang mengerti, tetapi tidak persis mengerti. Tetapi ingatlah saudara, ada seorang pribadi yang tahu persis kedukaan saudara, kesusahan saudara. Saat saudara berduka, ia ikut merasakan kedukaan saudara. Saat saudara menangis, dia ikut menangis. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Percayalah, ia peduli.
Yang pertama, percayalah walaupun firman-Nya sulit dimengerti. Yang kedua, percayalah karena Ia peduli. Yang ketiga, percayalah walaupun mustahil terjadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ayat-ayat berikut menjelaskan seperti itu. Tetapi orang di antara berkata, Ia yang memelekkan mata orang buta tidak sanggupkah Ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka maskulah pula hati Yesus lalu pergi ke kubur. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari mati. Apa jawab Yesus? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Sudah mati 4 hari. Secara logika, secara medis, mustahil hidup kembali. Ada tahayul Yahudi katanya, kata orang meninggal itu rohnya berkeliaran di situ 3 hari lamanya. Kalau 3 hari lamanya tidak bangkit lagi, itu berarti pastilah sudah tidak mungkin tidak ada harapan. Ini tahayulnya. Tapi seandainya tahayul itu nyata, saudaraku, Tuhan jauh di atas logika dan tahayul. Yang dia inginkan adalah saudara dan saya percaya walaupun mustahil. Maka kata Yesus, angkat batu itu. Saudaraku, percaya itu bertindak. Walaupun tindakan itu, ini hanya mengangkat batu, sedikit saja tindakan percaya firman Tuhan tidak ada artinya kelihatannya dibanding dengan mujizat yang akan dilihat. Percaya itu suatu tindakan yang merupakan bagian dari mujizat dalam peristiwa ini. Tuhan bisa berbuat apa saja dalam membuat mujizat. Kalau Anda ditanya, bisakah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus tanpa buka kubur? Tentu saudara berkata, bisa. Tapi kalau pertanyaannya seperti ini, dapatkah Tuhan Yesus membuat mujizat mulai dari tindakan saudara? Ini sulit, tapi ini perintah Yesus. Maria, Marta percaya. Mungkin Marta hampir pasti, bukan mungkinnya. Maria, Marta pernah mendengar Yesus bisa menyembuhkan orang, bisa menyembuhkan orang buta, mengusir setan, bisa membangkitkan orang mati. Pernah dengar atau bahkan pernah melihat. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang dari jauh, kalau healing. Bahwa Tuhan Yesus hanya berkata saja, talk healing, itu juga bisa. Tuhan Yesus pakai touch healing, menyentuh saja itu sembuh. Tunjukkanlah percaya Anda dalam perbuatan, walau itu kelihatan keadaan. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus itu berkata kepada Maria, Maria, Marta, kamu pernah dengar saya bisa membuat tanda mujizat. Kamu pernah melihat saya bisa membuat mujizat. Sekarang saya ajak membuat mujizat. Maukah kamu? Percayalah kamu, angkatlah batu itu. Dan diangkatlah batu itu. Dan terjadilah mujizat yang luar biasa. Kalau saudara taat kepada firman Tuhan, itu berarti saudara ikut ambil bagian dalam mujizat Tuhan. Jangan nonton saja, kata Tuhan Yesus seolah-olah kepada Maria. Jangan nonton saja Maria dan Marta, ayo buat mujizat dengan saya. Caranya gimana? Taatilah kata saya. Bukalah kubur itu. Ambillah batunya. Saudaraku,
Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Pertama, percayalah walau firman Allah sulit dimengerti. Yang kedua, percayalah karena Dia peduli. Yang ketiga, percayalah walaupun mustahil terjadi. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih nasihat-Mu pada saat ini. Tolonglah kami supaya kami mampu percaya. Oh Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah beri kekuatan, tambahkanlah iman kami supaya kami percaya kepada firman-Mu, percaya kepadamu, percaya walaupun mustahil terjadi. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara telah mendengar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan saudara, sehingga saudara bisa percaya menaati firman-Nya. Saudara telah diberkati, marilah kita beraktivitas pada hari ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara telah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita keluar dari tempat ini, keluar dari acara ini, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara telah terlayani oleh firman, marilah kita melayani dengan firman kepada sesama. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dorongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian telah mengikuti ibadah bersama saya, Pak Saparman. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara punya usulan, punya kritik, punya saran, silakan menghubungi kami. Saparman 0818979114 kalau itu WA. Kalau email saparman2021@gmail.com. Kami terima dengan gembira dan terima kasih. Biarlah kebaktian kita semakin hari semakin jadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Amin.